Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Sehat. Ya, hari ini sengaja Bapak kumpulkan kelas 6 dan kelas 5 kita belajar dalam satu ruangan. Kenapa? Karena guru kelas 5 sedang ada apa? Kemarin Bapak tanya ke kelas 5, guru kelas 5, bahwasanya kelas 5 materinya untuk hari ini adalah tentang sistem pernapasan pada hewan, sedangkan untuk kelas 6 materinya hari ini tentang keberagaman dalam perbedaan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa supaya belajar kita lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke. Sebelum kita mulai ke materi, ada yang nggak masuk dari kelas 6? Nggak ada, masuk semua ya. Nah, sekarang kelas 5 masuk semua nggak? Masuk semua ya. Oke. Nah, materi yang mau Bapak sampaikan terlebih dahulu di kelas 6. Coba, kelas 6 perhatikan. Di sini kita punya keterangan tentang apa yang kalian ketahui tentang kerukunan dalam perbedaan. Kerukunan adalah sesuatu yang berbeda tapi bersatu. Di Indonesia itu bukan hanya agama yang berbeda-beda tapi bersatu, bahkan suku bangsa, terus ada lagi apa? Tentang adat istiadat, terus ada lagi tentang apa? Tentang agama. Contohnya, agama di Indonesia itu ada 5 agama. Dalam 5 agama itu berbeda-beda. Ada yang menyembah Tuhan, ada yang menyembah Allah, agama Kristen, agama Islam, dan agama yang lainnya. Tapi mereka diusahakan untuk bersatu. Itu disebut dengan keberagaman dalam perbedaan. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada para ustadz, ada para biksu, ada pemuka agama lain. Nah, ini adalah yang berbeda agamanya, tapi keberbedaan itu menjadikan kerukunan. Itu ya. Jadi kita jangan sampai terpecah belah antar agama, terpecah belah antar suku, terpecah belah antar apa? Budaya, kulit. Misalkan si ini mah hitam, si ini mah putih, dipecah belah. Tidak, jangan ya. Kita harus saling berkuat atau kita harus saling bersatu. Untuk apa? Untuk kerukunan dalam perbedaan. Seperti itu ya. Itu mengenai tentang sebuah kerukunan dalam perbedaan. Oke, Bapak minta kalian catat, diskusikan menurut pendapat kalian. Nanti Bapak setelah mengajar di kelas 5, Bapak akan balik lagi ke kelas ini atau di kelas 6. Catat sama kalian, diskusikan apa sih keberagaman beragama itu atau keberagaman dalam suku itu ya. Silakan nanti kalian buat catatan kecil saja. Oke? Nah, silakan. Mulai ya. So, silakan berdiskusi dengan teman semeja atau teman sebangkunya. Baik, di kelas 5 kemarin Bapak sudah berdiskusi dengan guru kelasnya akan menerangkan tentang sistem pernapasan. Perhatikan ya, sistem pernapasan pada hewan diantaranya itu ada 2 jenis hewan. Pertama, hewan yang hidup di darat, dan yang kedua hewan yang hidup di apa? Bukan di laut atau di air. Di darat dan di air. Contohnya, yang akan Bapak bahas kali ini adalah hewan yang berada di air. Contohnya apa? Apa? Ikan. Kalian tahu ikan banyak ya jenisnya? Ada ikan apa aja? Iya, ikan bandeng. Ya, ikan pari. Nah, itu mereka itu adalah bernapas. Bernapas dengan apa? Kita
kita bahas hari ini. Pernapasan ikan itu adalah dengan menggunakan insang. Ya. Insang, melalui insang air masuk, itu adalah sistem pernapasan pada ikan. Perhatikan, sistem pernapasan pada ikan adalah melalui insang. Sedangkan sistem pernapasan pada hewan darat itu adalah paru-paru. Paru-paru. Ya, hewan darat itu paru-paru. Pak, apa yang Bapak sampaikan masalah dengan kodok? Perhatikan, itu tahu kodok atau katak? Katak atau kodok itu mempunyai perbedaan. Dia punya dua alat pernapasan di waktu yang berbeda. Ketika katak menjadi beludu atau kecebong, sebelum menjadi beludu atau kecebong, katak itu bernapas dengan apa? Insang. Ya, ketika katak menjadi kecebong, dia bernapas dengan insang. Nah, sekarang ketika dia besar, katak dewasa, dia bernapas dengan apa? Dengan paru-paru. Jadi gitu. Ketika kecil, dia bernapas dengan beludruk. Ketika besar, dia bernapas dengan paru-paru. Jadi tidak apa? Jadi beda ya antara ikan dengan katak. Pak, kalau ikan kecil sih bernapas dengan apa? Dengan insang. Ketika ikan besar bernapas dengan apa? Dengan insang dulu. Ya, gitu. Nah, di sini untuk kelas 5, Bapak sampaikan beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, alat pernapasan ikan, dan yang kedua, alat pernapasan pada katak dewasa, dan yang ketiga, alat pernapasan pada katak saat masih berudu atau kecebong. Dok, silakan tulis aja pertanyaannya. Nanti Bapak setelah ke kelas 6, Bapak minta hasil diskusi kalian apa jawabannya. Silakan didiskusikan di kelas 5. Dan sekarang kelas 6. Gimana kelas 6? Sudah ada yang selesai diskusinya? Sudah? Oke. Kalau sudah ada yang selesai diskusinya, coba Bapak minta ada yang berdiri dan mengacungkan tangan dari kelas 5. Coba, apa sih yang kalian ketahui tentang kerukunan dalam perbedaan? Siapa namanya? Pina dari kelas 5 ya? Apa Pina kerukunan dalam perbedaan itu? Coba. Iya, tepuk tangan buat Pina. Jadi Pina itu berdiskusi mengenai tentang kerukunan dalam perbedaan agama, berkait hidup harmonis dan saling mengomentari meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, dicapai melalui dialog antar agama, penghargaan terhadap kebebasan beragama, dan kerjasama dalam kegiatan sosial yang mengedepankan kemanusiaan. Ya, betul ya. Jadi yang sudah didiskusikan oleh Pina dengan temannya itu sudah benar. Jadi keragaman itu kita harus saling dialog, berdiskusi dengan antar agama. Oke, terima kasih untuk hasil diskusinya. Bagus untuk kelas 6. Coba Bapak akan tanyakan. Tadi Bapak sudah memberikan soal kepada kelas 5. Soalnya ada 3. Ada alat pernapasan ikan. Ada yang tahu alat pernapasan ikan apa? Coba ngacung dan berdiri. Ya, silakan. Apa? Alat pernapasan ikan apa? Alat pernapasan ikan insang, benar? Nah, terus yang keduanya apa? Alat pernapasan pada katak dewasa. Pada katak dewasa memiliki paru-paru. Ya, betul. Karena katak dewasa sudah hidup di
anak tersebut masih berumur atau masih kecil, dia hidupnya di air. Terima kasih Priscil, bukan Priscil. Oke, baik ya. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Kesimpulannya adalah pembelajaran kali ini Bapak gabungkan, tapi tidak akan mengurangi materi yang akan bisa sampaikan. Dari sini Bapak sudah mengambil kesimpulan, sudah berdiskusi dengan baik, dan dari kelas 5 juga sudah bisa memecahkan masalah, sudah bisa menjawab soal. Itu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, pembelajaran Bapak cukupkan di sini karena kita lanjutkan nanti setelah istirahat. Untuk kelas 6 tetap di dalam kelas, nanti kelas 5 kita tunggu, takut gurunya datang kembali. Nanti kalau tidak ada kita gabungkan lagi. Setuju ya? Oke, itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.